Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Balkis Rania Mahiro dengan NIM 20020154023. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah perjuangan rakyat Indonesia. Gerakan kebangsaan di Indonesia. Terbentuknya kesadaran nasionalisme di Indonesia telah tumbuh sejak lama, namun kesadaran tersebut masih bersifat kedaerahan dan belum bersifat nasional. Terbentuknya kesadaran nasionalisme bangsa dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya sendiri adalah kemunculan kelompok elit baru yang dilakukan oleh Belanda untuk memunculkan kaum-kaum intelektual. Kaum intelektual inilah yang menjadi pelopor bangkitnya nasionalisme di Indonesia. Yang kedua, ada inspirasi kejayaan masa lalu. Salah satu cara yang dilakukan oleh kaum intelektual adalah membangkitkan nasionalisme adalah menghadirkan kembali kisah kejayaan bangsa di masa lalu. Yang ketiga, ada kesamaan nasib dan penderitaan, yaitu kolonialisme Belanda telah menyentuhkan perasaan senasib dan sepenanggungan bangsa Indonesia. Kemudian ada kemajuan komunikasi dan informasi. Hadirnya pers atau surat kabar memberikan dampak yang sangat penting dalam memberdayakan rakyat. Yang terakhir ada penggunaan bahasa Melayu, yaitu kebijakan Belanda membatasi penggunaan bahasa Belanda di kalangan pribumi berakibat fatal. Kebijakan tersebut justru mendorong perkembangan bahasa Melayu sebagai bahasa pergaulan yang mampu menyatukan berbagai etnik di Indonesia. Lalu faktor eksternalnya adalah satu, kemenangan Jepang atas Rusia. Kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905 telah menaikkan pamor bangsa Asia di kancah internasional. Kemenangan tersebut juga menginspirasi bangsa-bangsa di Asia untuk bangkit melawan kolonialisme dan imperialisme barat termasuk Indonesia. Yang kedua, ada perkembangan nasionalisme di berbagai negara. Beberapa gerakan nasionalisme yang memengaruhi bangkitnya nasionalisme di Indonesia antara lain gerakan kebangsaan Filipina, gerakan kebangsaan India, gerakan Turki, dan gerakan nasionalis rakyat Tiongkok. Perkembangan paham baru. Paham-paham baru yang memengaruhi bangkitnya perlawanan di Indonesia antara lain demokrasi, nasionalisme, sosialisme, liberalisme, dan pan-islamisme. Lalu ada Filipina di bawah kepemimpinan Jose Rizal. Filipina merupakan jajahan Spanyol pada tahun 1571 hingga 1898. Dalam perjalanan sejarah, Jose Rizal yang merintis pergerakan nasional dengan mendirikan Liga Filipina. Selanjutnya ada pergerakan kebangsaan Indonesia. Perjalanan nasionalisme di Indonesia mengalami kemajuan dengan berdirinya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908. Masa pergerakan ini dimulai dengan berdirinya organisasi-organisasi pergerakan pada tahun 1908 hingga 1942 yang dibagi menjadi 3 tahap, yaitu masa pembentukan dimulai pada tahun 1908 hingga 1920, lalu ada masa radikal dimulai pada tahun 1920 dan 1930, dan ada masa moderat atau pendobrak yang dimulai pada tahun 1920 hingga 1930. Pada masa pembentukan, perjuangan bangsa bersifat kooperatif, yaitu bangsa Indonesia dapat diajak bekerja sama dengan bangsa Belanda. Sedangkan pada masa radikal dan moderat, perjuangan bangsa Indonesia bersifat non-kooperatif dan radikal, sehingga bangsa Indonesia menentang semua kebijakan yang diberlakukan oleh bangsa Belanda dan tidak mau diajak bekerja sama dengan bangsa Belanda. Begitupun pada masa perkembangannya, pergerakan Indonesia dapat dibagi menjadi 4, yaitu periode awal, periode nasionalisme politik, periode nasionalisme radikal, dan periode nasionalisme bertahan. Lalu ada perlawanan tentara pembela tanah air. Tindakan Jepang yang menyengsarakan rakyat Indonesia selama pendudukan memicu rakyat melakukan perlawanan. Pembela tanah air atau PETA berada di bawah kendali pemerintah militer Jepang bahkan ikut memberontak. Ini disebabkan karena perwira PETA kerap direndahkan oleh Jepang.
para Shodokan yang melatih mereka bersikap congkak dan sombong. Mereka juga tak tahan melihat Romusa dan pemerasan yang dilakukan Jepang. Pemberontakan ini diawali pada tanggal 25 Desember 1943 yang pemimpinnya adalah Shodansho Supriyadi. Kronologinya, pada tanggal 29 Februari 1945 dini hari, Supriyadi dan pasukannya mulai bergerak melawan tentara Jepang. Mereka melepaskan tembakan mortir, senapan mesin, dan granat, lalu keluar dengan senjata lengkap. Setelah Jepang mengetahui adanya aksi itu, Jepang segera mendatangkan pasukannya. Pasukan Jepang dipersenjatai tank dan pesawat udara. Mereka mencoba menghalau tentara peta yang melakukan perlawanan. Kekuatan tentara Jepang sulit ditandingi. Jepang menguasai seluruh kota Blitar. Pemimpin tentara Jepang pun menyerukan agar tentara peta menyerah dan kembali ke satuan masing-masing. Kurang lebih setengah pasukan Supriyadi kembali. Namun Supriyadi sendiri, Muradi, dan sisa pasukannya tetap setia melawan. Mereka membuat pertahanan di lereng Gunung Kawi dan distrik Pare. Jepang berupaya menahan perlawanan Supriyadi dengan memblokir serta mengepung pertahanannya. Namun, pasukan Supriyadi tetap bertahan. Jepang pun sulit mematahkan tekad dan keuletan pasukan Supriyadi. Untuk itu, Jepang menggunakan tipu muslihat. Komandan pasukan Jepang berpura-pura menyerah kepada pasukan Supriyadi dan melakukan perjanjian. Kemudian para pemuda peta yang melancarkan serangan pun bersedia kembali ke Daidan dan menyerahkan senjata mereka. Di Jepang, berdasarkan kesepakatan itu, maka pada suatu hari, pukul 8 malam, Muradi dan pasukannya kembali ke Daidan. Di sana sudah berderet barisan perwira di bawah pimpinan Daidancho Surahmat. Kepada Surahmat, Muradi melaporkan mereka sudah kembali dan menyesal karena telah melawan Jepang. Karena sudah malam, Muradi tak melihat bahwa pasukan Jepang sudah mengepung mereka. Senjata mereka pun dilucuti dan langsung ditahan. Muradi dan anak buahnya diangkut ke markas Kampetai Blitar. Sementara Supriyadi yang masih bertahan akhirnya berhasil ditangkap juga oleh Jepang. Mereka semua sebanyak 68 orang diadili di depan Mahkamah Militer Jepang di Jakarta. Ada yang dihukum seumur hidup dan ada yang dihukum mati. Mereka yang dipidana mati yakni Dr. Ismail Muradi, Suparyono, Halir Mangkudijoyo, Sunato, dan Sudarmo. Sementara Supriyadi sendiri tidak jelas nasibnya dan tidak disebut dalam persidangan. Untuk mengenang perjuangan pemberontakan tentara peta, pimpinan Shodansho Supriyadi tepat di lokasi perlawanan didirikan monumen peta yang terdiri atas 7 buah patung tentara peta dalam posisi siap menyerang, di mana patung Shodansho Supriyadi diletakkan tepat di tengah monumen sebagai pemimpin pemberontakan peta. Sejarah perumusan Pancasila, pengertian dasar negara. Dasar negara adalah fundamen yang kokoh dan kuat bagi suatu negara serta bersumber dari pandangan hidup yang diperoleh dari seluruh lapisan masyarakat. Dasar negara juga berfungsi menjadi suatu dasar untuk mengatur semua penyelenggaraan yang terbentuk dalam sebuah negara. Tanpa dasar negara, berarti negara tersebut tidak memiliki pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara yang menyebabkan negara tersebut tidak memiliki arah dan tujuan yang jelas. 1. Pembentukan BPUPKI. Pada tanggal 1 Maret 1945, Kumakichi Harada mengumumkan dibentuknya BPUPKI. Organisasi ini beranggotakan 63 orang dengan Ketua Dr. Rajiman Widyadiningrat dan wakilnya Ichiban Ngase serta sekretarisnya Suroso. Setelah itu, anggotanya bertambah 7 orang dan resmi diumumkan pada tanggal 28 Mei 1945. Sidang pertamanya dimulai pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang ini, mereka membahas dasar-dasar negara agar bangsa Indonesia merdeka. Salah satunya yaitu menyatakan usulan-usulan. Yang menyatakan usulan tersebut yakni ada Mr. Muhammad Yamin. Secara lisan, beliau mengucapkan 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Namun secara tulisan beliau menulis 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab,
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada pula Mr. Supomo yang mengatakan 1. Paham negara kesatuan, 2. Perhubungan negara dengan agama, 3. Sistem badan permusyawaratan, 4. Sosialisasi negara, 5. Hubungan antar bangsa. Sedangkan usulan dari Insinyur Soekarno yakni 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. Keutuhan yang berkebudayaan. Akhir sidang pertama BPUPKI. Setelah berakhirnya sidang pertama BPUPKI, mereka juga belum menentukan dasar negara Indonesia. Maka BPUPKI membentuk suatu panitia yang disebut Panitia 9 yang beranggotakan 9 orang, yaitu Insinyur Soekarno sebagai ketua, lalu ada Abdul Kahar Muzakir, Dr. Andes Muhammad Hatta, ada Kiai Haji Abdul Wahid Hasim, ada Mr. Muhammad Yamin, ada Haji Agus Salim, lalu ada Ahmad Subarjo, Abi Kusno Cokrosuryo, dan A.A. Maramis. Pada akhirnya, Panitia 9 berhasil merumuskan Pancasila pada tanggal 22 Juni 1945 dan diberi nama Jakarta Charter atau Piagam Jakarta oleh Muhammad Yamin. Sidang kedua BPUPKI. Pada tanggal 10-17 Juli 1945, BPUPKI sedang melakukan sidang keduanya untuk membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Maka dibentuklah Panitia Rancangan Undang-Undang Dasar yang diketahui oleh Insinyur Soekarno setelah hasilnya disempurnakan. Insinyur Soekarno menyampaikan hasil rancangan Undang-Undang Dasarnya di sidang BPUPKI pada tanggal 14 Juli 1945 yang berisikan 3 hal pokok, yaitu pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan Undang-Undang Dasar sebagai batang tubuh. Pada tanggal 15-16 Juni 1945 diadakan kembali sidang untuk menyusun Undang-Undang Dasar. Kemudian, pada tanggal 17 Juli 1945 dilaporkan hasil penyusunan Undang-Undang Dasar dan akhirnya laporan tersebut diterima sidang pleno BPUPKI. Kemudian ada pembentukan PPKI. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan oleh Jepang. Kemudian Jepang membentuk organisasi PPKI untuk melanjutkan kerja BPUPKI. PPKI ini beranggotakan 21 orang yang setelah itu ditambah 6 orang dan diketuai oleh Insinyur Soekarno. Tugas awalnya adalah untuk mempersiapkan kemerdekaan yang telah dijanjikan Jepang pada tanggal 24 Agustus 1945. Anggota dari organisasi ini sendiri terdiri dari 12 wakil dari Jawa, 3 dari Sumatera, 2 dari Sulawesi, serta masing-masing 1 dari Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan 1 perwakilan etnis Tionghoa. Mereka adalah Supomo, KRT Rajiman Wedioningrat, Suroso, Sutarjo, Abdul Wahid Habs, Kiai Haji Abdul Wahid Hasim, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar Dinata, Abdul Qadir, Pangeran Sujohamid Jojo, Pangeran Purbojo, Muhammad Hamir, Abdul Abbas, Muhammad Hasan, Ratu Langi, Andi Pangerang, Hamidan, I Gusti Ketut Puja, Mr. Johannes Latu Harhari, dan Yap Chuan Bing. Selanjutnya, tanpa sepengetahuan Jepang, keanggotaan bertambah 6, yakni ada Ahmad Subarjo, ada Sayuti Melik, ada Ki Hajar Dewantara, ada Raden Ajeng Wiranata Kusuma, ada Kasman Singo Dimejo, dan ada Iwa Kusuma Sumantri. Tugas PPKI sendiri yaitu mengesahkan Undang-Undang Dasar, memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno menjadi Presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya, serta membentuk Komite Nasional untuk membagi tugas Presiden sebelum DPR dan MPR terbentuk. Namun, tugas utama dari PPKI yaitu bertugas mempersiapkan kemerdekaan. Pertemuan dengan Marsekal Terauchi, tanggal 9 Agustus 1945,
Sebagai pimpinan PKI yang baru, Soekarno dan Hatta dan Rajiman Wedjodiningrat diundang ke Dalat untuk bertemu Marsikal Terauchi. Setelah pertemuan tersebut, PPKI tidak dapat bertugas karena para pemuda mendesak agar proklamasi kemerdekaan tidak dilakukan atas nama PPKI yang dianggap merupakan bahan alat buatan Jepang. Bahkan rencana rapat 16 Agustus 1945 tidak dapat terlaksana karena terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Isi pembicaraan tiga tokoh Indonesia dengan Jenderal Terauchi yaitu 1. Pemerintahan Jepang memutuskan untuk memberi kemerdekaan kepada Indonesia segera setelah persiapan kemerdekaan selesai dan berangsur-angsur dimulai dari Pulau Jawa, kemudian ke pulau-pulau lainnya. Yang kedua, ada untuk pelaksanaan kemerdekaan diserahkan kepada PPKI dan telah disepakati pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang ketiga, ada wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda. Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa dimulai dari penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda, Adam Malik dan Khairul Saleh dari Menteng 31 terhadap Soekarno dan Hatta yang terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4.3 waktu Indonesia Barat, 4.30 waktu Indonesia Barat. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok Karawang untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Soekarno dan Hatta serta Mr. Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan. Menghadapi desakan tersebut, Soekarno dan Hatta tetap tidak berubah pikiran. Sementara itu di Jakarta, Khairul dan kawan-kawan telah menyusun rencana untuk merebut kekuasaan. Tetapi apa yang telah direncanakan tidak berhasil dijalankan karena tidak semua anggota PETA mendukung rencana tersebut. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia rencananya akan dibacakan Bung Karno dan Bung Hatta pada hari Kamis 16 Agustus 1945 di Rengas Dengklok di rumah di Jau Kisyong. Naskah teks proklamasi sudah ditulis di rumah itu. Bendera merah putih sudah dikibarkan para pejuang Rengas Dengklok pada tanggal 15 Agustus karena mereka tahu esok harinya Indonesia akan merdeka. Karena tidak mendapat berita dari Jakarta, maka Yusuf Kunto dikirim untuk berunding dengan pemuda-pemuda yang ada di Jakarta. Namun sesampainya di Jakarta, Kunto hanya menemui Mr. Ahmad Subarjo, kemudian Kunto dan Ahmad Subarjo ke Rengas Dengklok untuk menyebut Soekarno-Hatta, Fatmawati, dan Guntur. Ahmad Subarjo mengundang Bung Karno dan Hatta berangkat ke Jakarta untuk membacakan proklamasi di Jalan Pegangsaan Timur 56. Pada tanggal 16 tengah malam, rombongan tersebut sampai di Jakarta. Keesokan harinya, tepat tanggal 17 Agustus 1945, pernyataan proklamasi dikumandangkan dengan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diketik oleh Sayuti Melik menggunakan mesin ketik yang dipinjam dari kantor Kepala Perwakilan Angkatan Laut Jerman, Mayor Laut Dr. Hermann Kandeler. Sidang PPKI. Sidang PPKI pertama digelar pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan putusan 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua ada memilih Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil. Yang ketiga ada membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden, sementara sebelum dibentuk MPR dan DPR. Yang kedua, sidang PPKI kedua digelar pada 19 Agustus 1945 dengan putusan, yakni pembagian wilayah Indonesia yang terdiri atas 8 provinsi. Yang kedua ada membentuk Komite Nasional Daerah. Yang ketiga ada menetapkan 12 departemen dengan menterinya yang mengepalai departemen dan 4 menteri agama. Sidang PPKI ketiga digelar pada tanggal 22 Agustus 1945 dengan putusan 1. Membentuk Komite Nasional, 2. Pembentukan Partai Nasional Indonesia, 3. Pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau Tentara Negara Indonesia. Akhirnya, pada tanggal 29 Agustus 1945, PPKI dibubarkan bersamaan dengan pelantikan anggota Komite Nasional Indonesia Pusat. Pidato Insinyur Soekarno. Pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945, Badan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI mengadakan sidangnya yang pertama di Jakarta.
Sidang dipimpin oleh Ketua BPUPKI yaitu Dr. KRT Rajiman Wijaningrat. Secara bergantian, anggota BPUPKI menyampaikan pandangannya. Pada 1 Juni 1945, Soekarno mendapat giliran untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia. Tak ada waktu bagi Bung Karno untuk menyiapkan pendapatnya secara tertulis. Dia menjelaskan panjang lebar soal perlunya Indonesia memiliki sebuah pedoman hidup berbangsa dan bernegara seperti yang dimiliki negara lain setelah merdeka. Penggunaan kata Pancasila dikenal pertama kali secara luas oleh Bung Karno dalam pidato itu. Ada 5 butir konsep yang ditawarkan Bung Karno saat itu, yakni kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Seperti dikutip dalam buku Lahirnya Pancasila, kumpulan pidato BPUPKI, Bung Karno menolak sistem monarki yang mewariskan kekuasaan berdasarkan garis keturunan. Dia percaya demokrasi adalah sistem terbaik dan sesuai dengan ajaran agama Islam. Bung Karno juga menolak kebangsaan yang bersifat sempit seperti Calvinisme seperti yang berkembang di negara barat. Dia menyatakan kebangsaan Indonesia adalah kebangsaan menyeluruh dari Sumatera hingga Irian. Tidak ada kebangsaan Pasundan, Bugis, Minangkabau, dan lainnya. Yang ada adalah bangsa Indonesia. Dari hasil perenungan selama di Ende, Bung Karno juga merumuskan Pancasila dengan menyertakan unsur religius. Hal ini terlihat dalam prinsip ketuhanan yang Maha Esa yang ditawarkan sebagai dasar negara. Akan tetapi, prinsip ketuhanan yang disampaikan Bung Karno lebih bersifat sosiologis. Dia menghormati cara beribadah masing-masing agama yang berkembang di Indonesia. Maka dari itu, dia tidak menawarkan prinsip ketuhanan berdasarkan agama tertentu untuk memberikan keluasan kepada umat beragama di Indonesia untuk menjalankan kepercayaannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.